Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Ibadat bacaan hari Rabu 25 Januari 2023. Pekan biasa ketiga, ofisi pekan ketiga, pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewadakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita memuji Allah pada hari bertobatnya guru para bangsa. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita memuji Allah pada hari bertobatnya guru para bangsa. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita memuji Allah pada hari bertobatnya guru para bangsa. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita memuji Allah pada hari bertobatnya guru para bangsa. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita memuji Allah pada hari bertobatnya guru para bangsa. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita memuji Allah pada hari bertobatnya guru para bangsa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita memuji Allah pada hari bertobatnya guru para bangsa. Mada. Ajarlah kami, Paulus pujangga mulia, cinta sejati yang merangkum segala, supaya kami mencapai yang sempurna, sehingga pasti selamat dan bahagia. Semoga Bapa selalu dihormati, bersama Putra yang mengutus Roh Suci, kepada kita umat pilihan ini, yang menerima kehidupan sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku tahu siapa kepercayaanku, dan aku yakin bahwa Ia sanggup memelihara simpananku sampai hari terakhir. Sebab Ia hakim yang adil. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang berharap pada salib dan turun ke air pembaptisan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tidak menempuh jalan orang sesat, dan tidak bergaul dengan kaum pencemooh, tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan mendaraskannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Barang apa yang dihasilkannya bermutu. Sebaliknya orang berdosa, mereka bagaikan sekam yang dihamburkan angin. Sungguh orang berdosa takkan bertahan dalam pengadilan. Orang tersesat akan bertahan dalam himpunan orang jujur. Sebab Tuhan menjamin hidup orang jujur, tetapi hidup orang berdosa menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku tahu siapa kepercayaanku, dan aku yakin bahwa Ia sanggup memelihara simpananku sampai hari terakhir. Sebab Ia hakim yang adil. Sudah cukuplah rahmatku bagimu, Paulus, sebab kekuatan disempurnakan dalam kelemahan. Mazmur 2.
Sesungguhnya mereka telah berkumpul melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap, para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka, dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus, akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran, maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu, dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi, meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah, hai para raja, awaslah hai para panglima, beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, berbaktilah kepada-Nya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa, sebab mudah sekali amarah-Nya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sudah cukuplah rahmatku bagimu, Paulus, sebab kekuatan disempurnakan dalam kelemahan.
Rahmat Allah tidak sia-sia dalam diriku, tetapi tinggal tetap dalam aku. Mazmur 3. Ia membaringkan diri, lalu tertidur, dan kemudian bangkit, sebab Tuhan melindungi dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku, betapa banyak yang bangkit melawan daku, betapa banyak yang mengincar hidupku. Tak mungkin Allah menyelamatkan dia. Namun Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku seumur hidupku. Allahku yang mulia, Engkau membesarkan hatiku. Bila aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bila aku membaringkan diri untuk tidur, pastilah aku bangun lagi sebab Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut akan serangan musuh yang dilancarkan melawan daku dari segenap penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolong ya Allahku. Pukullah rahang musuhku. Patahkanlah gigi mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah aku, dan berkatilah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Rahmat Allah tidak sia-sia dalam diriku, tetapi tinggal tetap dalam aku. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 11 sampai 24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia
di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-20, tentang mengakui kelemahan diri sendiri dan soal kesengsaraan hidup di dunia ini. Tetapi sayang, kenikmatan jahat menguasai hati yang telah memberikan dirinya kepada dunia dan mengira bahwa kesenangan dapat diketemukan pada panca indera. Karena baik kemanisan Allah maupun kerayuan batin tidak dilihat dan tidak dirasakannya. Tetapi mereka yang sama sekali meremehkan dunia dan sungguh-sungguh berusaha hidup untuk Allah di bawah tata tertib yang teratur, tentu tahu manisnya bergaul dengan Tuhan. Kemanisan itu memang sudah dijanjikan kepada mereka yang menolak kenikmatan dunia. Mereka pun tahu dunia sudah tersesat dan bagaimana dunia sudah menipu dirinya sendiri dengan bermacam-macam jalan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi.
Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk berdoa syafaat bagi saudara-saudara yang membutuhkan doa-doa kita. Ya Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan yang kami jalani ini sebagai sili bagi mereka yang pada saat ini belum tergerak menjalani hidup rohani.
Tuhan, kami serahkan juga mereka yang pada saat ini sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ikatan dosa pada mereka. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, hingga mereka beroleh damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat mengusahakan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Ya Tuhan, berbelas kasihlah untuk mencelikkan mata para pemimpin dunia ini, supaya mereka mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah cahaya dunia, dengan pewartaan Rasul Paulus telah kau ajar seluruh dunia. Semoga kami dengan merayakan pertobatannya berbalik kepadamu seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaranmu dari dunia. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara-saudara terkasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung di dalam ibadat bacaan esok hari.